Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk para peternak kelinci dimanapun Anda berada. Sedikit tips dan tutorial untuk memelihara kelinci yang kecil. Nah, ini kawan, anakan kelinci saya ini lumayan lah. Satu indukan ini ada anakan 16 biji. 16 ekor sebenarnya, 16 ekor, 18 sebenarnya sih. 18 dari 3 indukan. Karena setiap indukannya beranak 6. Tapi karena ada masalah dengan indukannya, akhirnya saya titipkan di indukan yang satu ini. Dan sekarang alhamdulillah maksudnya udah besar-besar lah. Nah, ini kan udah lumayan, udah bisa makan sendiri. Biarpun satu indukan, nah ini kan satu kotak saya jadikan satu ini karena sekarang tinggal 16 ekor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan satu ekor indukan. Ini indukannya. Nah, itu saya sekat 2 karena alhamdulillah lincah-lincah semuanya. Saya kalau kasih makan nggak terfokus sama pur atau pelet, karena saya nggak pernah memakai pelet. Untuk makanannya saya pakai hijauan atau dedaunan rumput, dan juga kayak ini kawan, ini namanya, kalau di tempat saya daun ini namanya daun seman-seman atau daun untuk pagar pembatas pohon jeruk di tempat saya, di sawah saya. Oke, nah ini ya, nah itu indukannya, yang itu indukannya satu ekor. Oke, kalau kita punya indukan yang kayak gini, misalkanlah dipelihara dengan apa namanya istilahnya gitu, yang baik, karena dia indukannya pinter, pandai, atau kalau di bahasa Jawanya dia itu indukan yang penyayang. Jadi biarpun dia dikasih anak berapa aja, dititipin anak indukannya yang bermasalah, dia akan memelihara dan dia tidak akan menyakiti anak-anaknya. Nah, itu kan, nih, itu dari sini. Padahal itu indukannya dia itu karpet, anakannya saya titipin lokal atau ciprutan. Tapi alhamdulillah itu tutorial. Nah, juga sedikit tip untuk mengawinkan kelinci, kalau bisa itu dalam sehari itu berbarengan 3 atau 4 ekor kalau kita punya banyak indukan. Jadi kalau ada indukannya yang satu bermasalah, kita bisa titipkan lagi ke indukannya yang pintar. Maksudnya kan pasti beranaknya, kalau kita ngawinin barengan itu anaknya kelahirannya kan barengan juga, jadinya ini kan lucu-lucu kan. Nah itu kan, nah itu makanannya juga makan dia full dedaunan. Ada sedikit sih saya kasih makan ampas tahu juga, ini ampas tahu, tapi dia nggak makan juga. Nanti kalau ini daunnya udah habis, dia pasti baru makan ampas tahunya. Nah, itu dia kecil. Nah, makanannya lahap kan. Itu ada satu yang nggak mau makan, kenapa? Coba kita lihat. Halo deh. Oh, ternyata dia udah kenyang. Nih ya, nah ini. Si bocil ini lucu banget, makan dengan lahap ya. Ini lokal. Nah, yang ini karpet, ini lokal lah, ini hitam ini karpet, dan ini juga, nah ini karpet satu, dan itu lokal. Nah ini lagi kita masih pindah tempat. Nah ini kan untuk indukannya, ini satu indukan memelihara 16 anakan. Sebenarnya sih ada 18, tapi yang 2 matilah karena satu indukan nyusuin 18 anakan kan nggak mungkin. Waktu anakannya udah berumur sekitaran 20 hari, indukannya itu meninggal kawan, nggak tahu kenapa, mungkin waktunya ya gitulah. Tapi alhamdulillah dengan satu ekor indukan bisa memelihara 16 anakan. Makanya cukup kayak gini, cukup hijauan, dan saya nggak pakai pur atau pelet, karena kita kalau memakai pelet itu
sangat riskan sih. Kita untungnya sedikit. Pelet sekarang kan mahal harganya, biarpun kita bikin sendiri lebih baik kita bikin dari, kita kasih dari dedaunan. Nah ini dedaunan ini nggak saya layuin kawan, nggak pernah saya ngelayuin dedaunan. Kalau dedaunan asem-aseman ini kayak yang dimakan ini namanya, kalau di tempat saya dedaunan asem-aseman. Nah ini kan, nah ini bagus sekali untuk kelinci birahi dan juga untuk kelinci yang habis melahirin, itu air susunya bagus sekali kawan. Nah, dia yang dimakankan yang kan. Semoga ini tip dan tutorialnya bisa menjadi referensi untuk para pemula kelinci seperti saya yang dengan modal sedikit keuntungan banyak. Nah ini lihat kan, ampas tahunya nggak dimakan kan. Nanti kalau ini daunnya udah habis, baru ampas tahunya dimakan. Juga indukannya sama juga, sukanya dedaunan itu kan, itu tanpa dilayuin, tanpa dikeringin. Kalau kayak gitu emang suka, namanya ini daun asem-aseman. Nah kawan, salam sejahtera, salam sehat, dan juga salam ternak sampai mana. Dan saya terapis CMN Jember dengan indukan anakannya yang lucu-lucu ini. Siapa yang nggak suka lihat kayak gini? Padahal ini full istilahnya full hijauan. Satu tip lagi, kalau ngasih makan kelinci jangan terlalu full. Biarlah itu nanti makanannya itu sampai habis. Yang bagus itu pagi sama sore aja. Kalau siang kalau bisa jangan dikasih, biar dalam perutnya itu agak kosong. Kalau udah kosong dia pasti lumayan sukanya, maksudnya intinya dia itu ada rangsangan untuk makan, jadi nggak terlalu makanannya itu ada aja, jadi dia juga bosan juga kawan. Nanti kalau makannya habis kita kasih langsung kayak gini. Nah ini otomatis sih untuk menyusuinya. Nah itu ada si bocilnya itu lagi nyusu. Nah bayangin aja, satu ekor lawan 16 anakan. Kalau kita nggak terlalu nah itu indukannya juga udah nggak mau disusuin. Oke, nah itu juga nggak bakal makan ininya. Nah ini sekarang udah mulai makan ampas tahunya kawan. Nih, moga-moga Anda yang peternak kecil, skala kecil atau skala ya menengah lah, kalau kita indukannya cuma sekitar 10-20 ekor kan kita istilahnya itu indukan kecil, usaha kecil, tapi lumayan sih hasilnya, menarik juga ya. Biarpun di tempat saya anakannya gini, harganya sih saya terus terang, harganya untuk tengkulak itu ngambilnya sekitaran 20.000 sampai 25.000 untuk lokal atau ciprutan. Dan untuk karpet biasanya 25.000 sampai 30.000 kawan, itu di tempat saya. Ini yang pure ini kataan saya ini kayak gitu. Di tempat saya harganya kayak gitu, nggak semahal-mahal di tempat lain. Jadi kalau kita pakai fur atau pakai pelet, alamat kita minus kawan. Sekarang kita kan kelinci, kita ngawinin, dari kawin kelinci itu kan 1 bulan. Nah untuk memelihara anakannya ini kan memerlukan waktu 1,5 bulan. Kalau dikasih segelancar, apanya bagus, kapurnya bagus, itu cuman 1 bulan 5 hari udah dipanen. Tapi kalau kayak gini otomatis kan 1,5 bulan. Jadi kita pakai fur atau pelet, kita alamat, nggak ada untung. Kita istilahnya kita itu usahakan yang dicari untung, bukan usaha yang dicari itu untung. Jadinya kita akalin aja lah, kita pakai daun hijauan kayak gini. Oke, semoga aja tip dan tutorial dari saya bisa menjadi referensi untuk acuan panjenengan dalam beternak kelinci. Dan biasanya sih saya juga pakai ini, nih dedaunan ini rumput gajah, bukan odot nih, saya pakai rumput gajah. Dia suka juga, nanti saya bikinkan tutorialnya kelinci yang makanannya pakai
ini namanya pakai rumput gajah lah. Ini kan juga pakai rumput gajah semua. Nah itu dia. Nah, ini juga pakai rumput gajah. Oke, saya akhiri dari saya sekian terapi semen Jember atau pijit Mbah Gedek dalam berternak kelinci. Ini awal dari saya dulu sebelum ada usaha terapi saya usaha ternak kelinci. Oke, salam ternak kelinci, sampai mana.